mulai percaya. Aku dikasih. Iya, selamat datang ya. Baik, ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Putri Syamila, sebagai bintang tamu. Kalau boleh tahu nama kamu siapa ya? Nama aku Dewi Ibu. Iya, Riza. Salam kenal ya, Riza. Ya, terima kasih banyak karena Deviza udah mau datang hari ini. Di sini kita akan mendengarkan cerita Deviza. Jadi Deviza itu mulai ceritanya secara perlahan-lahan dan Deviza juga gak harus takut tentang kerahasiaan akan dibongkarkan nanti sama saya enggak. Karena di sini semuanya itu dirahasiakan, baik itu nanti dari luar Deviza yang ingin mencari tahu tidak akan saya sampaikan dari teman Deviza atau suami Deviza misalnya gitu. Boleh Deviza, kalau mau tahu perasaan Deviza hari ini gimana? Jujur, aku tuh agak bingung juga mau mulai mana. Ya, mau apa nih? Itu campur aduk. Kadang aku tuh merasa sedih tanpa alasan jelas. Kadang juga mau saya mengenalkan begini. Aku tuh sering kepikiran tempat hubungan aku dengan keluarga gitu loh. Kayak ada sesuatu yang mau ganjal, tapi aku sendiri tuh belum benar-benar bukti itu apa. Itu kan itu gimana bisa itu tidak apa-apa ya. Kalau semuanya itu belum jelas gitu di pikiran Deviza. Nah, coba Deviza ceritain aja. Apa yang paling sering muncul di pikiran Deviza atau di perasaan Deviza belakangan ini, baik itu berapa hari belakang atau kemarin atau bulan kemarin, itu coba Deviza ingat dan coba Deviza cerita dulu. Nah, yang paling sering muncul itu perasaan dari anak keluarga itu kayak aku ada kehadiran aku itu tuh gak benar-benar dirasakan gitu. Ada aku menyebarkan mereka tapi rasanya aku tak kemudian aku ngomong tapi seperti gak bisa dihidupkan itu. Dan anehnya perasaan itu tuh bukan cuma video sekarang. Kalau aku pikir itu yang sudah sering aku rasakan dari dulu. Oh gitu. Jadi Deviza itu gimana juga ya dari cerita yang Deviza sampaikan. Tuh Deviza merasa kalau perasaan itu udah muncul sejak lama gitu ya. Kalau Deviza coba ingat, sejak kapan kira-kira perasaan seperti ini mulai muncul? Mungkin sejak aku kecil ya. Dulu aku pun anak yang tidak ngomong. Bukan karena nggak mau lagi. Kali yang mencoba bicara, nah dia tuh sekali nggak mau dikasihkan. Nah, aku ingetin kalau akhir gimana. Namanya tuh langsung lihat kondisi itu. Tapi kalau aku seringnya tuh lewatin begitu aja. Lama-lama aku jadi lebih terbiasa dan mungkin dari situ yang aku mulai ngerasa kalau suara aku itu gak penting. Bisa. Kalau boleh tahu udah bisa itu berapa? Aku hanya dua dari kamu saudara ini. Oh iya, ada punya kakak dan adik ya, ada bisa ya. Aku ya. Kamu ya berarti kamunya ya ada bisa ya. Iya. Bagaimana tahu bagaimana hubungan Devita sama keluarga, sama orang tuanya pada saat itu gitu. Aku tuh dekat, tapi gak benar-benar gitu. Maksudnya nih, sejalan misi kita tuh bersama, tapi secara orang lagi datang. Orang kenal aku sih, dan akhirnya masih itu. Tapi sebagai anak, aku tetap betul diperhatikan. Aku dalam mencerita ke mereka karena setiap kali ingin coba, responnya tuh kadang cuma sebentar atau malah pas kata lain. Nah, akhirnya aku belajar untuk melihat semuanya sendiri. Dan akhirnya dalam babak itu mudah kalah lagi ya gitu. Nah, saat pengalaman yang tentu Devisa rasakan, sekarang apa yang kau ulang tidak cut ya. Pada saat mengingat pengalaman itu sekarang, apa yang Devisa rasakan? Kadang yang rasakan tuh sedih, tapi bukan sedih yang biasa gitu. Jadi ada rasa kehilangan yang aku sendiri tuh gak tahu kehilangannya itu apa. Kayak ada bagian dari aku yang dulu diinginkan, tapi gak pernah benar-benar terima. Dan jujur ada sedikit rasa marah, tapi aku tuh gak terbiasa marah. Jadi biasanya kalau butuh lagi gitu.
Jadi lebih banyak ya kita mendalam gitu ya. Tapi perasaan itu sebenarnya untuk dari netizen mendam perlu juga harus dari netizen keluarkan. Karena kalau ada netizen mendam maka akan jadi seperti ini, tapi tidak apa-apa ya. Kita akan pulang secara pelan-pelan. Nah, kalau kita lihat bersama nih dari cerita netizen ini sudah sampaikan, apakah mungkin perasaan yang kita alami sekarang itu di keluarga berasal dari masa lalu netizen yang gugur, yang terpendam, yang tersakiti gitu. Iya, mungkin itu benar. Nah, kamu tuh baru sadar ternyata perasaan yang bingung sama hal baru gitu. Ini seperti pola ya, terus berulang kali. Dan mungkin tanpa sadar, aku tuh juga masih berhenti seperti dulu. Diam, menarik diri, berharap orang lain tuh lagi aku basi gitu. Tapi tidak bisa terbentuk semua itu bisa mau ngapain gitu ya. Bisa apa yang Lipiza pahami tentang diri Deviza setelah Deviza ceritain ke saya? Aku tuh mulai sadar nih selama ini tuh aku bukan hanya berarti pada keadaan sekarang, tapi juga bahwa lupa dari masa lalu dan mungkin aku masih menjadi diri aku yang dulu yang merasa dari lingkungan aku bilang selama ini tuh masalahnya ada di orang lain sebelumnya, tapi ternyata ada bagian dalam diri aku yang belum selesai. Iza itu memang aman yang sangat penting ya kalau bisa dan itu kembali bisa. Nah kita langsung memperbaiki, apakah kita harus langsung memperbaikinya? Enggak ya bisa, semuanya itu harus ada tahapan gitu ya. Kita bisa mulai dari pola yang selama ini tidak terlihat di diri Maza. Nah, kesadaran ini merupakan hal awal yang sangat baik untuk Deviza maupun Deviza dalam mendalam. Depannya, kita itu bisa lebih perlahan mengeksplor diri Deviza untuk membentuk perasaan dan hubungan Deviza tentangnya dengan keluarga, teman, sahabat, dan lain-lain. Terima kasih banyak. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Deviza karena benar-benar datang dan juga akan ekspertnya apa kedepannya punya berharap Deviza dan cerita masalah Deviza sehingga kita dapat memulai tentang diri Deviza. Iya, Tuhan juga ibu. Aku merasa kalau mau selesai, tapi sekarang aku aku sendiri. Iya, terima kasih ya Deviza sudah datang. Terima kasih juga ibu.